Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Serie A kuasai Eropa lagi. Musim 2022-2023 bisa jadi momen kebangkitan Serie A di kompetisi Eropa. Sebab ada 6 tim jadi perempat finalis di 3 kompetisi berbeda. Di Liga Champions, Inter Milan, Napoli, dan AC Milan melaju sampai perempat final. Sementara Juventus dan AS Roma lolos ke perempat final Liga Eropa. Lalu di Europa Conference League, cuma Fiorentina yang jadi perempat finalis. Memang ini masih perempat final dan masih ada lawan-lawan berat yang harus dilewati. Tetapi setidaknya ini membuktikan kalau Serie A mulai bangkit setelah lama berada di kaki Premier League dan La Liga. Gol 42 meter Pedro Gonçalves bungkam Emirates Stadium. Winger Sporting CP Pedro Gonçalves mencetak gol spektakuler melawan Arsenal. Pote membungkam publik Emirates Stadium lewat gol dari jarak 42 meter. Squawka mencatat gol Pedro Gonçalves menjadi satu-satunya gol ke gawang Arsenal dalam laga kandang The Gunners di Eropa musim ini. Ya, Arsenal memang nirbobol di markas sendiri selama fase grup Liga Eropa 2022-2023. Siapa sangka meriam London kebobolan di Emirates Stadium dengan cara spektakuler dari kaki Pedro Gonçalves. Jelang El Clasico, Ousmane Dembélé keluyuran ke Inggris. Ousmane Dembélé kini sedang dalam masa pemulihan cedera dan di tengah-tengah masa tersebut ia justru keluyuran ke Inggris. Uniknya, ia kedapatan menyaksikan laga divisi Championship antara Sunderland versus Sheffield United pada Kamis kemarin. Dembélé tak sendirian menonton laga tersebut, ia bersama seorang pria di sampingnya. Dari informasi yang beredar, pria tersebut adalah pemilik Sunderland, Kyril Louis Dreyfus. Ternyata Kyril Louis Dreyfus adalah teman dekatnya. Pria 25 tahun tersebut menjadi bos Sunderland sejak musim panas lalu. Ia juga merupakan pemegang saham di klub Ligue 1 Marseille. Manchester United ingin Kessie jadi partner Casemiro di lini tengah. Manchester United sudah bergerak untuk mencari gelandang baru. Kini MU dilaporkan telah menemukan pemain yang dirasa cocok dengan selera Erik ten Hag. Pemain itu adalah gelandang Barcelona Franck Kessie. Gosip ini berasal dari laporan Mundo Deportivo. Laporan itu mengklaim bahwa Kessie dianggap akan menjadi tandem yang ideal bagi Casemiro. Kehadirannya tersebut akan mempertebal dan memperkokoh dinding pertahanan setan merah. Tak betah jadi sasaran kritik di PSG, Marco Verratti pertimbangkan hengkang. Kekalahan Les Parisiens pada babak 16 besar dari Bayern Munchen membuat nama Marco Verratti jadi kambing hitam. Verratti dianggap tak bisa mengawal lini PSG dengan baik dan membuat proses gol Bayern terjadi. Pemain internasional Italia ini masih menyisakan kontrak bersama PSG hingga 2026. Opsi hengkang bisa menjadi alternatif terbaik bagi Verratti meski sudah lebih dari 1 dekade berada di Paris. Rumor ini membuat salah satu raksasa Liga Italia Juventus menunjukkan minat kepada Verratti. Victor Osimhen tidak mau tutup pintu untuk penawaran Manchester United. Victor Osimhen menjadi salah satu pemain yang masuk ke radar Manchester United untuk bursa transfer musim panas 2023. Osimhen memilih menjaga segala opsi untuknya tetap terbuka. Ia menyiratkan kemungkinan pindah ke Manchester United tetap masuk dalam pertimbangannya. Saya tidak tahu masa depan akan seperti apa. Menurut saya ada di jalur yang benar, kata dia dikutip dari Metro. Besiktas tolak permanenkan Dele Alli padahal harganya cuma segini. Setelah sempat diperkirakan menjadi langkah ideal bagi Dele Alli untuk mengembalikan karirnya, peminjaman gelandang tersebut ke Besiktas tampaknya gagal total.
The Athletic melaporkan bahwa klub Turki itu tidak akan mengambil opsi 8 juta pound sterling untuk membeli mantan pemain internasional Inggris tersebut dari Everton dan bersiap membiarkannya kembali ke Goodison Park pada musim panas ini. Ali dikontrak Everton hingga 2024, namun diperkirakan dia akan dijual Everton pada akhir musim panas ini jika penampilannya yang di bawah standar terus berlanjut. Tolak latih Prancis, Thierry Henry tunggu tawaran Amerika Serikat. Prancis tanpa pelatih kepala menyusul pemecatan Corinne Diacre hanya 4 bulan sebelum Piala Dunia Wanita. Sementara itu, tim nasional Amerika Serikat saat ini juga tanpa pelatih setelah Greg Berhalter tidak diperpanjang kontraknya. Henry disebut-sebut bakal mengisi posisi Prancis yang kosong. Tetapi setelah Federasi Prancis mendekatinya mengenai peran tersebut, anggota komite Jean-Michel Aulas mengkonfirmasi mantan bintang Arsenal itu telah menolak tawaran mereka. ESPN melaporkan bahwa sosok asal Prancis itu melirik posisi pelatih Amerika Serikat yang kosong. Panggil Harry Maguire ke timnas Inggris, begini penjelasan Gareth Southgate. Manajer timnas Inggris Gareth Southgate membeberkan alasannya memanggil Harry Maguire ke skuad The Three Lions. Banyak yang tidak habis pikir mengapa Southgate memanggil Maguire. Pasalnya sang bek saat ini hanya menjadi pemain pelapis di skuad Manchester United. Namun ia menyebut itu tidak menghalangi sang bek untuk berkontribusi bagi The Three Lions. Usai Kongres FIFA, Erick Thohir jejaki kerjasama dengan Federasi Australia. Kongres FIFA di Rwanda dimanfaatkan PSSI untuk menjalin kerjasama dengan federasi sepak bola di berbagai negara. Salah satunya adalah Australia. Australia diharapkan membuka pintu untuk bekerja sama dalam mengembangkan sepak bola di Indonesia. Sementara Australia menilai Indonesia merupakan negara dengan potensi sepak bola yang besar, baik dari segi industri maupun kualitas permainan. Kami berbicara mengenai kerjasama organisasi antara PSSI dan FIFA, serta kerjasama regional untuk pengembangan sepak bola di Asia Tenggara, ujar Erick Thohir. Demi Piala Dunia 2026, Alphonso Davies bakal perpanjang kontrak di Bayern. Sebagai tuan rumah, timnas Kanada memang dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Oleh sebab itu, Alphonso Davies ingin menjaga penampilannya di level teratas agar mendapat kesempatan untuk membela Kanada di Piala Dunia 4 tahun lagi. Demi mewujudkan impiannya tersebut, Davies diyakini akan memperpanjang kontraknya bersama Bayern selama 1 atau 2 tahun lagi. Karena ia merasa bahwa lingkungannya kondusif di Bayern akan mampu membantunya berkembang menjadi lebih baik sebagai pemain sepak bola. Virgil van Dijk nilai Liverpool butuh armada berkualitas jika ingin kembali berprestasi. Virgil van Dijk mengakui bahwa Liverpool akan membutuhkan pemain-pemain berkualitas yang akan tiba di musim panas mendatang jika ingin kembali berprestasi. Seiring dengan proyek pembangunan kembali tim yang sebelumnya sangat hebat di bawah asuhan Jurgen Klopp, tidak ada rasa malu untuk tersingkir dari Liga Champions di tangan Real Madrid. Menurut Van Dijk, The Reds harus tampil all out pada pertandingan sisa di Premier League agar target bermain di Liga Champions kembali akan terwujud. Cetak gol kemenangan MU, Marcus Rashford dipuji Erik ten Hag. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan pujian bagi penampilan apik Marcus Rashford pada laga kontra Real Betis dini hari tadi. Pada laga itu, Rashford mencetak satu-satunya gol kemenangan Setan Merah. Kemenangan ini membuat MU melangkah ke babak selanjutnya dengan agregat skor 5-1. Saya pikir dia melewatkan 2 kesempatan bagus, tetapi kemudian dia bisa menanganinya. Dia selalu akan berada dalam posisi untuk mencetak gol dan dia harus fokus pada itu. Dia terus mencoba dan akhirnya mendapatkan hasil yang dia inginkan, ujar ten Hag. Sudah jatuh tertimpa tangga, Arsenal gugur, Tomiyasu dan Saliba cedera. Nasib sial menghampiri Arsenal di babak 16 besar Liga Eropa saat berhadapan Sporting Lisbon. Tak hanya gugur di hadapan publik sendiri melalui duel keberuntungan di babak adu penalti, di laga ini Arsenal juga harus kehilangan 2 punggawa penting mereka, Takehiro Tomiyasu dan William Saliba.
Keduanya harus ditarik keluar lapangan setelah mengalami cedera di babak pertama. Kehadiran Tomiyasu dan Saliba tentu sangat penting di lini pertahanan Arsenal musim ini, terlebih Arsenal tidak punya banyak stok back pengganti bagi keduanya. Bakary Sagna, Mason Mount tidak mungkin starter di Arsenal. Mason Mount menghadapi masa depan yang semakin tidak pasti di Stamford Bridge karena memasuki 18 bulan terakhir dari kontraknya. Jika kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan yang baru, maka sang gelandang bisa meninggalkan klub London Barat itu secara gratis pada Juni 2024. Bakary Sagna membahas prospek pemain berusia 24 tahun itu bergabung dengan Arsenal. Saya pikir dia murni akan menjadi tambahan, saya tidak melihat dia bermain di depan salah satu pemain starting 11 Arsenal, ujar Sagna. Tottenham Hotspur akan keluarkan segala upaya demi pertahankan Harry Kane. Tottenham ingin mempertahankan Harry Kane di sisa karir sang penyerang, menurut Antonio Conte, yang menegaskan ia juga bersikeras bertahan bersama The Lily-Whites dan tak akan pergi kemana-mana. Sang pelatih asal Italia, yakni The Lily-Whites, akan melakukan segala cara untuk mempertahankan Kane di sisa waktu bermainnya. Saya pikir ini adalah pertanyaan untuk klub, bukan untuk saya. Ketika Anda memiliki pemain seperti ini, seorang striker kelas dunia seperti dia, Anda ingin dia bertahan di sini seumur hidupnya, kata Conte. Demi timnas, Gianluca Scamacca disarankan tinggalkan West Ham. Pelatih timnas Italia Roberto Mancini tidak senang anak asuhnya Gianluca Scamacca tidak mendapatkan menit bermain yang cukup di West Ham United. Scamacca dianggap sebagai penerus dari Ciro Immobile di timnas Italia. Namun melihat kondisinya, Roberto Mancini menilai ada dampak buruk yang akan dialami pemain kesayangannya tersebut jika tidak segera mencari solusi. Kembali ke Italia dianggap sebagai tujuan utama Gianluca Scamacca, namun harus dipastikan klub yang akan menampungnya benar-benar memberi jam terbang yang cukup kepada pemain jangkung tersebut. Tahan banting, Jose Mourinho beri pujian khusus kepada lini pertahanan. AS Roma sukses menahan imbang tuan rumah dengan skor 0-0 pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Eropa 2022-2023. Dengan hasil seri tersebut cukup mengantarkan Giallorossi ke babak perempat final dengan agregat 2-0. Di laga kali ini, tim asuhan Jose Mourinho bermain dengan cara pragmatis dan sesekali melakukan serangan balik mematikan. Jose Mourinho berterima kasih kepada para pemain AS Roma atas pengorbanan mereka dalam menghadapi segala upaya dari Real Sociedad di Liga Eropa. Pelatih asal Portugal juga menilai timnya kali ini mampu bertahan dengan baik. BP Marotta kritik kepada Inter berlebihan dan tidak adil. CEO Inter Milan BP Marotta menilai kritik terhadap Nerazzurri tidak adil. Meski menurutnya Inter memang tampil tidak konsisten di musim ini, namun secara keseluruhan dia memuji kinerja dari pemain, pelatih hingga fans setia Inter. Masalah konsistensi yang melanda Inter di musim ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada penjelasan mengenai ketidakkonsistenan kami di musim ini. Secara keseluruhan kami hanya bisa merasa senang. Bagaimanapun juga itu merupakan keberhasilan pelatih dan tim yang baru-baru ini dikritik secara tidak adil, jelas Marotta. Barcelona akan kenakan jersey khusus di El Clasico. Barcelona akan kembali mengenakan jersey khusus saat melakoni partai El Clasico melawan Real Madrid. Untuk pertandingan El Clasico akhir pekan ini, jersey Barcelona kembali menampilkan logo musisi sebagai bagian kerjasama dengan sponsor utama mereka, Spotify. Kali ini logo Motomami, album terbaru dari penyanyi Katalan paling populer saat ini, Rosalia, yang akan muncul di dada para pemain pada laga El Clasico di Stadion Camp Nou. Jersey khusus yang menampilkan logo Motomami juga akan dikenakan tim wanita saat menghadapi Real Madrid pada 25 Maret. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!